Mohon maaf, kalau zaman dulu kalian sudah ada gadget, Sama. mungkin kalian lebih gila daripada Iya, anak muda sekarang. anak muda sekarang. Kalau zaman Soekarno, ya, itu sudah ada gadget, belum tentu saya bilang Pak Karno itu jadi presiden. Tuh. Tribuners, hampir seperempat jumlah penduduk Indonesia adalah pemuda. Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang menjadi tonggak sejarah pembangunan Indonesia maju. Partai Garuda, partainya anak muda. Bang Teddy, Ya. Ini kan saat ini milenial jumlah pemilihnya meningkat drastis. Ya. Sebagai partai yang ingin memenangkan pemilu atau ingin eksis di pemilu 2024, dan tentunya juga langkah itu akan menjadi tolak ukur kemenangan calon yang dipilih. Ya, ya. Apa yang akan dilakukan untuk merangkul para milenial? Nah, kita beda ya, Partai Garuda itu tidak ingin menjadi apa? Kita mau caleg-caleg kita itu orang-orang yang lahir dari Partai Garuda itu menjadi orang-orang munafik. Artinya begini, sering ya kita ngelihat ada caleg gitu bicara di depan masyarakat, pemilih bahwa kami akan begini, kami pro rakyat dan segala macam. Itu udah pasti bohong, udah jelas saya bilang. Kenapa? Karena gini, orang itu pasti punya keresahan sendiri, ya. Dia pasti punya keresahan, maka keresahannya itulah yang dia sampaikan. Ketika dia jadi caleg, itu yang disampaikan keresahannya dia. Ya, Nah, pemilih itu melihat, oh, ini relate dengan saya, maka dia pilih orang itu. Jadi bukan malah, karena akhirnya menjadi nggak jujur, karena ketika dia datang ke sebuah tempat, ya, dia melihat tempat itu, oh arahnya ke kanan, dia akan ngomong bahwa dia orang kanan. Untuk meraih suara. Ke kiri, ketika di suatu tempat yang arahnya ke kiri, dia bilang dia ke kiri. Ya, jadi yang begitu tuh banyak, sehingga kita nggak mau seperti itu. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi soal anak-anak muda, kita nih selalu bicara begini. Saya dan Partai Garuda itu selalu bicara dengan, apalagi kita nih, tim kita anak-anak muda nih rata-rata nih. Rata-rata ya. Rata-rata anak muda, caleg-caleg kita pun, apalagi untuk DPR RI itu mayoritas muda, anak muda. Bukan, jadi gini, bukan karena kita mau ngelihat, oh ada pangsa pasar anak muda, kita pasang anak muda. Itu nggak jujur saya bilang. Ya, jadi kita itu sebenarnya begini nih, anak-anak muda itu kan, saya selalu bilang begini, menganalogikan aja lah saya bilang, coba kalian lihatlah band besar, ya kita bicara The Beatles atau apa dalam negeri. Kalau kita dalam negeri kita bicara Slank, Dewa 19, Sheila on 7 dan segala macam. Itu mereka menciptakan lagu-lagu hebat ketika mereka masih muda. Muda. Oh iya, muda. Coba lagu-lagu yang mereka ciptakan setelah mereka di atas 40 tahun, artinya sudah berumur gitu kan. Enggak sedahsyat dengan yang muda itu masih muda. Dan ini band ini bukan cuma band di lokal, luar negeri. Coba sebutin Metallica, Guns N' Roses, ya, mereka menciptakan masterpiece itu di saat mereka masih muda. Begitupun dengan Led Zeppelin, Led Zeppelin dan segala macam. Nah, kalau kita bicara yang paling normal aja di Indonesia, misalnya Slank, yang dinyanyikan lagu-lagu ketika si Bim dan Kakak masih pada muda. Iya kan? Kalau kita lihat di tongkrongan, orang lagi nongkrong gitu, nyanyiin lagu-lagu yang memang ketika diciptakan mereka masih muda. Nah, makanya saya bilang, anak-anak kita ini, anak-anak muda kita ini, banyak yang
mohon maaf, Iya. ada yang generasi-generasi tua tuh merasa mereka lebih hebat, Iya. ya. Mereka nganggap, lu masih anak kecil Anak ngapain kemarin ya. gitu kan, anak Nah. kemarin sore. Padahal nggak begitu, karena Iya. disitulah mereka itu masih bebas berpikir, masih fresh, Masih fresh, banyak masih ide, idenya masih banyak gitu kan. Nah, jadi kreativitas tinggi. betul. Jadi eh, kita itu memilih caleg anak-anak muda itu bukan karena ingin meraih, Iya. ya, tapi karena memang kita pikir ya mereka ini fresh gitu. Jadi Artinya bisa pemikirannya masih bisa, masih apa ide-ide pemikirannya yang baru, iya, yang inovatif, iya. sehingga bisa memajukan Jadi bukan pembangunan di karena bangsa Indonesia ini, gitu ya. bukan karena wah bangsa anak muda, kita bangsa anak muda, itu nggak jujur. Kita nggak ke situ gitu. Keren, keren. Bunas, kalau dia bilang Bang Teddy, saya juga masih muda. Bang, boleh tahu nggak di Garuda itu bacalek termudanya berapa usianya? Wah, saya terus terang aja belum sampai ke situ ya. Situ ya. Belum sampai ke situ. Cuma dari data yang saya lihat ya memang kepala 2 rata-rata gitu ya. Kepala 2 ya. Kepala 2, ada yang kepala 3. Jadi benar-benar masih fresh ya. Fresh secara pemikiran ya. Iya. Ya, secara pemikiran. Jadi bukan karena mau mengejar kuota pemilih, nggak ada urusannya. Oke, ini saya baru dengar nih. Jadi analoginya bahwa Partai Garuda ini mengakomodir aspirasi anak muda dengan anak muda gitu ya. Ya, keterwakilan anak muda. Bukan keterwakilan, sorry. Jadi kita nggak, kalau bicara keterwakilan, seperti kita mau mencocok-cocokkan. Kita nggak mau, itu nggak jujur. Artinya gini, anak muda memahami apa yang terjadi saat ini. Ya. Ya kan? Anak muda memahami apa yang dibutuhkan saat ini. Ya. Seperti itu kan maksudnya? Ya, jadi gini, sering ya kita bilang gitu, anak-anak muda sekarang itu pada males, pada gadget, gitu kan? Ya. Lebih banyak main game, nggak kayak kami dulu. Kan begitu tuh, sering banget dengar kan? Udah. Sering banget dengar, kami dulu begini-begini. Saya bilang begini, saya bilang, mohon maaf, kalau zaman dulu kalian sudah ada gadget, sama, mungkin kalian lebih gila daripada anak muda sekarang. Kalau zaman Soekarno, ya, itu sudah ada gadget, belum tentu saya bilang Pak Karno itu jadi presiden. Tuh. Karena memang setiap zaman memang menciptakan suasana yang akan berbeda-beda. Tantangannya pun berbeda. Betul. Ya, makanya saya bilang kalau mau bicara tantangan, mungkin generasi muda saat ini lebih berat tantangannya ya. Kenapa saya bilang? Karena mereka itu ketika hidup, lahir, berkembang sudah dengan berbagai fasilitas, ya, teknologi yang mereka akan harus memilih mana. Kalau kita kan dulu ya mau nggak mau bisa, mau nggak mau harus keluar rumah, harus nongkrong, karena memang nggak ada apa-apa. Ya, bukan karena kita hebat, saya bilang. Nah, anak-anak muda sekarang belum lagi persaingan yang sangat begitu besar, maka tantangan mereka lebih besar. Jadi kita menghargai anak muda itu bukan karena kuota, tapi karena memang kita menganggap, ya itu seperti yang saya analogikan tadi, bahwa menciptakan masterpiece dalam musik pun pada saat itu saat mereka masih pada muda. Tribunas, jadi clue yang disampaikan bahwa pemikiran di saat muda bisa melegenda hingga akhir nanti gitu ya. Nah, bicara anak muda, Abang yakin nggak kalau anak muda yang masuk di Partai Garuda itu akan lolos ke Senayan dan duduk di dewan-dewan di daerah? Kalau nggak yakin, nggak mungkin kita mau mencalonkan mereka, kan artinya gini, kita mau mengarah ke mereka itu karena kita sudah bicara, sudah berdiskusi, sudah melihat sampai yang tadi yang saya sampaikan, bahwa mereka nanti pun kalau kampanye itu bukan seperti kampanye standar
bahwa kami berjuang untuk rakyat, nggak begitu lagi anak-anak muda sekarang gitu, atau kami bersama rakyat, kami kami berdiri bersama rakyat, kami peduli sama rakyat. Itu kan bahasa-bahasa yang akhirnya masyarakat itu selama hampir 20 tahun tuh dicocokin dengan bahasa-bahasa itu yang sudah mereka anggap apa sih ngomongnya. Anak-anak muda sekarang pun udah nggak bisa. Optimistis ya. Ya pasti lah. Artinya ada angka yang ditargetkan. Ada lah. Berapa persen? Yang pasti lolos.